Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi di mata kuliah bioinformatik ya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan mata kuliah bioinformatik, yang mana ini nanti akan menjadi suatu gambaran ya, gambaran umum terkait dengan apa yang akan dipelajari di mata kuliah ini. Ya, jadi silakan nanti diperhatikan ya. Apa namanya, apa yang ada di PPT yang akan dijelaskan sebagai berikut. Baik, namun sebelumnya akan saya ulas lagi sekedar untuk mereview ya terkait dengan apa itu bioinformatika ya. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Eh, Maksud saya sebelum apa namanya kita menjelaskan terkait definisi dan lain sebagainya, maka yang akan dijelaskan di slide ini atau di PPT ini ya antara lain adalah definisi dari bioinformatika itu sendiri, kemudian skopnya apa saja ya, dan berikutnya terkait dengan tahapan perkembangan. Di sini saya tulis milestone and development, kemudian eh, contoh-contoh aplikasi yang sudah ada dan mungkin juga sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian topik utama. Nah ini jadi ada penjelasan terkait topik-topik utama yang akan kita berikan ya di mata kuliah ini. Kemudian eh, yang tidak kalah pentingnya adalah eh, ilmu komputer atau ilmu komputasi basic apakah yang harus dikuasai oleh semua yang ingin mempelajari bioinformatika. Jadi itu ada di topik computational basic. Kemudian yang terakhir ya yang akan dijelaskan adalah terkait dengan common database atau database yang sering digunakan dalam pembelajaran ataupun dalam penelitian di bidang bioinformatika. Ya, baik. Jadi isi dari penjelasan yang ada di sini sudah saya sebutkan ya. Kita coba langsung saja ke bagian pertama yaitu dengan definisi. Nah, jadi definisi dari bioinformatika itu adalah suatu ilmu ya, eh, yang karakter dari ilmu itu adalah interdisiplin ya, karena melibatkan lebih dari dua bidang ya, yaitu mengkombinasikan apa? Mengkombinasikan antara biologi dengan komputer ya. Jadi kombinasi utama adalah ilmu biologi dan ilmu komputer, kemudian didukung oleh ya bidang ilmu lain yaitu data science dan informasi teknologi. Jadi informasi teknologi itu digunakan sebagai alat ya, untuk mempermudah ya. Nah, dengan tujuan apa? Untuk mengkoleksi, ya, kemudian menyimpan, menganalisa, dan juga menginterpretasikan. Ya, artinya eh, memaparkan data yang kompleks itu menjadi sesuatu yang sederhana. Makanya di sini disebutkan sebagai interpretasi dari large and complex biological data. Ya. Nah, maka dari itu kenapa di sini istilahnya muncul bioinformatik ya, bukan hanya informatik saja ya. Jadi bedanya dengan informatika atau teknik informatika ya, ya dengan bioinformatika adalah terletak pada data yang diolah atau data yang digunakan. Makanya di sini saya highlight biological data di sini karena ini data yang akan dipakai di bidang atau mata kuliah bioinformatika ini. Ya. Nah, biological data itu terdiri dari apa saja? Ini saya tunjukkan di sini. Ada DNA, ada RNA, dan juga ada protein. Ya. Jadi inilah nanti ya yang menjadi bahan utama dalam mata kuliah bioinformatika ini. Dalam penelitian bioinformatika. Ya. Jadi gambaran utamanya seperti itu sesuai dengan definisi ya. Nah, kemudian eh, apa tujuan adanya bioinformatika ini ya? Jadi tujuannya adalah di situ saya tulis mengekstrak data atau mengekstrak pengetahuan. Ya.
Dari apa? Dari pengetahuan yang ada ya. Dan seringkali kita lihat ya bahwa data-data biologi itu sangat kompleks dan sangat besar dan sangat banyak ya. Maka dari itu tujuan dari adanya bioinformatik ini adalah untuk mengkoleksi, mengekstraksi ya, kemudian memahami ya apa-apa yang melibatkan proses biologi ya. Maka dari itu eh, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana sih data yang kompleks yang besar itu bisa eh, diterjemahkan ya, atau bisa disampaikan dalam suatu bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh para peneliti, oleh para mahasiswa ya atau oleh masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi ini pentingnya belajar bioinformatika. Maka dari itu di sini saya tulis unlocking data, unlocking big data yang kompleks itu disederhanakan sehingga bisa mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ya, jadi itu tujuannya. Nah, berikutnya kita lihat scope. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mendiskusikan ya terkait dengan eh, disiplin ilmu yang berkaitan dengan bioinformatik yang di sini memang harus dipahami ya oleh semua mahasiswa atau peneliti ya atau siapapun yang berkecimpung dalam dunia bioinformatika. Di situ ada apa? Di situ ada biologi, biokimia, kimia itu sendiri, kemudian ilmu komputer, kemudian teknik, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah matematika dan statistik. Nah, ini porsi eh, yang sebenarnya porsi yang paling besar itu ada di biologi, komputer, dan statistik sebenarnya yang didukung oleh ilmu matematika. Ya, ini kemarin sudah kita diskusikan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan skopnya? Nah, kalau skop terkait dengan bioinformatik itu sebenarnya skopnya itu sangat luas karena apa? Karena apapun yang berkaitan dengan biologi maka di situ bisa masuk dalam bioinformatika. Ya, apapun yang menggunakan komputer, ya, kemudian mengolah data biologi itu juga pasti masuk di bioinformatika. Maka dari itu di sini tujuan dari bioinformatika ini adalah untuk melengkapi, ya, melengkapi dan mendukung ya penelitian ataupun pengembangan ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya seperti bidang biologi itu sendiri, kemudian bidang medicine atau kesehatan, pertanian ya, bahkan lingkungan dan yang juga tidak kalah penting adalah bioteknologi. Jadi siapapun yang berkecimpung dalam bioteknologi pasti menggunakan yang namanya bioinformatika karena kita tidak lepas dari ketika kita belajar bioteknologi di situ pasti ada DNA, pasti ada protein, pasti ada sequence yang dianalisa ya seperti itu. Nah, maka dari itu adanya bidang bioinformatika ini maka akan memberikan impact atau apa namanya dampak yang luas ya di berbagai bidang. Makanya di sini saya tulis ada beberapa bidang yang bisa mendapatkan impact di situ mungkin bidang itu akan lebih cepat ya menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian mengkoleksi datanya, menganalisa hasil risetnya dan seterusnya ya. Contoh-contohnya di sini bisa kita lihat bersama ada healthcare atau kesehatan ya. Di sini bisa layanan, bisa dalam penelitian ya, suatu penelitian klinik misalnya seperti itu. Kemudian industri farmasi. Nah, ini pasti. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara terkait dengan farmasi pasti di pikiran kita itu obat ya. Nah, sekarang kan obat itu sebelum diproduksi itu bisa disimulasikan ya. Ini obatnya cocok atau tidak ya dengan pasien yang menderita misalnya penyakit A, penyakit B dan seterusnya. Kemudian interaksi obatnya bagaimana, apakah bisa diminum bareng atau tidak dan seterusnya. Nah, ini industri farmasi itu sangat membutuhkan yang namanya ahli bioinformatika karena bisa mendesain suatu produk obat gitu ya sebelum produk itu diproduksi massal. Nah,
Yang berikutnya genomic and proteomics. Nah, ini pasti ya karena kalau di biologi pasti berkaitan dengan genom, berkaitan dengan protein ya. Sudah dikenalkan mulai dari biologi dasar sampai biologi sel, genetik, biokimia itu sudah dikenalkan ya. Makanya kalau lupa ya terkait dengan teori-teori atau materi-materi sebelumnya ya, silakan dibuka kembali ya catatan perkuliahan yang sudah diberikan di semester-semester sebelumnya ya. Kemudian agriculture biotechnology. Nah, ini penting sekali juga ya. Karena apa? Karena ini terkait dengan presisi ya. Artinya terkait dengan presisi itu apa? Apa? Ya kita paham ya, namanya genom itu kan luar biasa, ribuan mungkin bisa mencapai jutaan gen, dan disitulah kita bisa menggunakan yang namanya pendekatan bioinformatik untuk memilih satu gen yang kita anggap, ya mungkin 1 sampai 3 gen yang kita anggap berpotensi untuk bisa memberikan dampak pada pertanian, misalnya peningkatan produksi, misalnya ketahanan terhadap penyakit atau hama, ya, dan lain sebagainya. Ya, tuh. Nah, kemudian environmental and ecological studies. Jadi, nah ini terkait bidang ilmu ekologi ya. Mungkin mungkin saat ini belum banyak dipelajari ya terkait mata kuliah ekologi, tapi mungkin sudah mulai dikenalkan. Nah, bioinformatik ini memberikan suatu dukungan ya di bidang ilmu ekologi dan lingkungan, misal untuk apa? Untuk memprediksi ya, kondisi yang sangat luas. Ya. Contoh yang paling sederhana mungkin kita paham Ijen Geopark. Nah, Ijen Geopark itu kan sangat luas ya. Nah, bagaimana kondisi 10 tahun mendatang, 100 tahun mendatang itu bisa dipelajari sebenarnya di bidang bioinformatik ya dengan pendekatan apa? Ecological modeling. Ya, jadi itu masuk juga di bioinformatik. Oke. Nah, yang berikutnya struktural bioinformatik. Nah, kalau kita bicara dengan terkait dengan struktur, kita membicarakan terkait dengan struktur protein. Ya, jadi struktur protein itu bisa dipelajari ya, bahkan kalau memang benar-benar fokus ada di suatu lab yang namanya structural biology. Ya. Jadi lab itu memang fokus kepada apa? Kepada eksplorasi struktur protein ya. Kemudian setelah mendapatkan data proteinnya atau setelah mendapatkan suatu kristal protein, maka analisisnya semuanya menggunakan bioinformatika. Ya, analisisnya semuanya menggunakan eh, ilmu bioinformatik. Ya. Nah, kemudian ada lagi evolutionary biology. Ya. Nah, ini terkait dengan evolusi biologi. Kita mungkin memahami ya bahwa ada beberapa apa namanya data biologi misalnya seperti konstruksi pohon filogenetik. Nah, ini menggunakan bioinformatik. Ya, nanti di slide-slide berikutnya akan ada penjelasan lebih lanjut ya terkait dengan kekerabatan, ya, kedekatan suatu organisme, misalnya antara manusia dengan simpanse, misalnya seperti itu ya. Itu kedekatan kalau dilihat secara evolusi, seberapa dekat sih dibandingkan dengan kedekatan manusia dengan misalnya kucing ya, seperti itu. Itu dipelajari di bidang bioinformatika. Ya, yang berikutnya data science and software development. Nah, ini eh, terkait dengan software development ini memang eh, apa namanya khusus bagi mereka yang benar-benar suka ilmu komputer yang suka membuat semacam aplikasi ya. Ini diwadahi juga ya di bidang bioinformatik sebenarnya ya. Nah, yang kita bisa gunakan saat ini saya beri 2 contoh saja ya. Karena mungkin di semester berikutnya nanti akan ada mata kuliah sistematika tumbuhan ya. Nah, kita punya buku-buku identifikasi ya yang itu pasti hasilnya pasti jauh lebih valid ya daripada aplikasinya. Cuman ke depan ya perlu pengembangan aplikasi-aplikasi ya agar bisa meningkatkan akurasi sampai 100% misalnya seperti itu ya. Dan sebenarnya sudah kita coba beberapa kali ngecek ya. Cuman tidak saya jelaskan secara detail di sini ya.
Yang saya ingin tunjukkan di sini adalah bahwa ketika kita punya suatu gambar atau foto tanaman, maka kita bisa mendeteksinya ya dengan apa? Dengan aplikasi ya hasil pengembangan software ya dari bidang bioinformatik namanya Planet. Nah, ini kan kombinasi ya, antara ilmu komputer dengan ilmu biologi gitu ya. Nah, kemudian yang lain bisa Google Lens ini juga eh, bisa kita gunakan ya. Nah, bagaimana perbandingan keakuratan antara Planet dan Google Lens itu juga sebenarnya bisa dibandingkan ya. Maka dari itu bioinformatik itu sebenarnya sangat luas ya kalau kita bicara terkait dengan impact di beberapa bidangnya ya. Itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Berikutnya adalah eh, fase-fase perkembangan. Nah, di sini saya tunjukkan terkait dengan fase-fase perkembangan, terutama di bidang biologi dan informatik ya, karena dari nama saja kan kita bisa melihat atau bisa langsung memahami bahwa bioinformatika itu adalah gabungan dari ilmu biologi dan ilmu informasi. Nah, ini tidak saya jelaskan secara detail, tapi saya dapatkan suatu apa namanya sumber ya yang terbit tahun 2022 ya. Ini saya ambil satu gambarnya ya dari artikel tersebut ya bahwa apa bahwa untuk saat ini ya bioinformatika itu sudah masuk ke masa yang paling tinggi. Artinya apa? Artinya ini diumpamakan kalau kita kehidupan dari suatu manusia ya, fase perkembangan manusia, mulai dari bayi, kemudian anak kecil ya, masa remaja, masa dewasa dan seterusnya ya, kita sudah masuk di masa yang sempurna lah istilahnya seperti itu. Makanya di sini disebut dengan istilah wisdom. Nah, kesempurnaan-kesempurnaan atau kematangan-kematangan di bidang bioinformatika itu ditunjukkan dengan apa saja ya. Kita coba lihat di sisi kiri dulu ya. Kita lihat ya tahun 70-an, tahun 75, tahun 85 sampai tahun 2000 perkembangannya hanya sampai kita kalau kita lihat sekuen protein ya. Sekuen protein ini masih mungkin sedikit. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ke atas mulai dari 2000 sampai 2020 ya, itu sudah ada yang namanya apa? Genome sequence, gene expression. Kemudian yang paling baru lagi itu adalah interaksi protein ya. Bahkan data genomik itu sangat mudah kita dapatkan untuk saat ini. Ya, maka dari itu apa namanya? Ini masanya sudah cukup ya sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan data-data yang sudah ada tersebut? Nah, kita butuh namanya tool atau alat. Makanya di sini dibarengi dengan teknologi informasi. Ya, kalau dulu mulai dari 70 sampai 2000, ini sangat lambat perkembangannya dalam artian apa? Hanya terkait dengan bersamaan, kemudian perkiraan statistik dan seterusnya. Tapi kita lihat ketika mulai dari tahun 2000 sampai 2020 itu perkembangannya sangat cepat. Ya, mulai dari data analisis, ya, alat untuk data analisis, kemudian algoritma sudah dipakai. Ya, kemudian muncul lagi yang namanya ontologi sampai di statistical prediction. Nah, inilah yang bisa menjembatani bagaimana ketika biologi dan teknik atau bidang informasi itu digabungkan menjadi bioinformatika, maka di sini perkembangannya menjadi sempurna disebut dengan istilah mature atau wisdom. Oke, ya artinya untuk saat ini ya bidang bioinformatika ini tinggal menanti orangnya gitu ya, tinggal menanti orang yang mau untuk meneliti, mau untuk belajar, mau untuk mengembangkan bidang ini gitu ya. Itu kenapa? Karena genomic data sudah ada, gene expression sudah ada, ya. Protein interaction sudah ada, ya. Kemudian alatnya juga banyak gitu ya. Makanya tinggal action saja. Oke. Nah, kita lihat dulu di slide berikutnya ya. Ini ada satu slide tambahan terkait dengan perkembangan bioinformatika. Nah, ini saya tambahkan ya. Development of Bioinformatics ya.
Di sini sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat ini lebih mengacu pada apa namanya cerita ya, cerita atau dasar ya, dasar bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada saat ini ya. Karena perkembangannya itu kan diawali oleh Watson and Crick yang menemukan struktur DNA pada tahun 1950-an kan gitu ya. Makanya di sini saya sebutkan bahwa yang menjadi apa namanya pijakan utama adalah struktur, maaf, struktur DNA yang ditemukan pertama kali. Ya. Jadi ini kalau kita lihat mungkin artikelnya masih ada ya, artikelnya masih ada bisa dilihat atau di download di internet ya, Watson and Crick ya. Kemudian seiring perkembangan zaman maka sekitar tahun 70 sampai 80-an ya. Jadi tahun 70 sampai 80-an itu ditemukan yang namanya atau diciptakanlah suatu mesin PCR atau polymerase chain reaction atau nama lainnya adalah thermocycle ya. Ini adalah mesin ya, satu mesin ajaib ya, satu mesin ajaib. Ya, kenapa? Karena ini bisa memperbanyak yang namanya DNA ya. Jadi struktur sudah ditemukan, kemudian dengan penemuan PCR ini suatu fragmen DNA bisa diperbanyak ya dalam waktu yang cukup singkat, artinya tidak berhari-hari tapi dalam bentuk dalam hitungan jam ya secara in vitro ya. Jadi secara in vitro itu maksudnya di luar sistem organisme ya, di luar sistem. Ya, kita ambil atau kita isolasi DNA-nya kemudian bisa diperbanyak di mesin. Nah, ini kan luar biasa penemuan itu ya. Nah, setelah itu ya, seiring perkembangan maka mulai tahun 1980-an sampai 90-an itu sudah dibarengi dengan alat lain yaitu DNA sequencer. Maka dari itu DNA apapun yang diisolasi kemudian diamplifikasi ya, kemudian bisa dibaca dengan yang namanya DNA sequencer. Ya. Nah, setelah penemuan-penemuan itu, maka yang namanya proyek berbasis genom ya, itu sangat subur. Ya. Mulai dari tahun 90-an, ya itu sudah di bidang apa namanya genomik tanaman ya. Kalau tidak salah itu Arabidopsis dan lain sebagainya itu sudah mulai lengkap. Jadi kita sudah bisa mendapatkan informasi Arabidopsis itu jumlah genomnya berapa, ya kemudian apa namanya gen-gen yang ada di genom nomor satu atau di kromosom nomor satu sampai nomor berikutnya itu apa saja itu bisa kita temui sekarang sangat mudah karena apa? Karena datanya sudah tersedia dan open access, ya. Dan puncaknya untuk manusia itu sekitar tahun 2000-an. Ya, di sini tertulis 2003. Itu ada yang namanya Human Genome Project sehingga eh, sekuen genom dari manusia itu sudah ada juga di database. Maka dari itu kenapa tadi disebutkan bahwa fase perkembangan biologi and informatics itu sudah fase mature gitu ya. Sudah lengkap ya, tinggal action saja siapa yang mau meneliti, siapa yang mau menggunakan, siapa yang mau explore data, koleksi, analisis ya dan menyimpulkan ya. Kemudian menginterpretasikan, menyimpulkan dengan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang sederhana. Contoh, oh ternyata di genom manusia ada berapa kromosom, kan gitu. Ternyata di genom Arabidopsis ada berapa kromosom. Ya. Jin yang berkaitan dengan ketahanan terhadap serangga, ketahanan terhadap hama, ketahanan terhadap cuaca ada di kromosom satu, 2, dan seterusnya. Ya. Kan seperti itu. Ya. Oke, jadi itu ini kesimpulan atau timelinenya bisa dilihat di sini ya. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak karena ini hanya apa namanya pendahuluan aja ya bahwa ternyata data genom itu sekarang sudah sangat banyak dan bisa diakses oleh siapapun ya dan sifatnya open ya sebagian besar open gitu ya. Artinya kita mengakses itu tidak perlu membayar ya.
Itu. Oke, nah kita lanjutkan sekarang. Ya, ini contoh ya, contoh dari aplikasi bioinformatika. Ini saya contohkan tiga bidang saja ya. Yang pertama bidang forensik, kemudian yang kedua bidang kesehatan, dan yang ketiga bidang pertanian. Ya, karena kita lihat mungkin ini bidang yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah contoh di bidang forensik itu adalah DNA fingerprinting. Nah, kalau dulu kan kita sering melihat suatu, misalnya suatu berita, misal atau suatu film lah, itu kan para penyidik itu menggunakan yang namanya sidik jari. Ya, tapi saat ini ketika sidik jari itu tidak bisa dilakukan, maka kita bisa menggunakan yang namanya DNA. Ya, selama DNA itu bisa didapatkan, kita bisa mendapatkan suatu petunjuk. Contoh misalnya kalau apa namanya sengketa anak misalnya, ini anak orang tua anak ini siapa? Ya, kemudian juga bisa digunakan untuk apa namanya kebutuhan penyidikan. Ya, artinya siapa korbannya, siapa pelakunya, gitu ya. Seperti itu. Dengan pendekatan yang namanya DNA fingerprinting. Oke, yang berikutnya di bidang kesehatan. Ya, kalau di bidang kesehatan, kita mungkin sering mendengar yang namanya gene terapi atau terapi gen. Ya, ini mungkin kalau di Indonesia belum banyak digunakan atau belum banyak dimanfaatkan ya. Tapi intinya adalah ya ketika ada seseorang yang memiliki suatu penyakit genetik ya, itu sebenarnya bisa juga diobati atau disembuhkan dengan cara gene terapi ini. Ya, dengan cara apa? Ini mungkin salah satu tekniknya adalah gene editing ya, sehingga memotong suatu DNA, kemudian kita memasukkan lagi DNA yang eh, perlu diganti ya, agar semuanya kembali normal seperti itu. Ya, jadi intinya itu ya untuk gene terapi. Aplikasi yang lain yang terkait dengan kesehatan tadi sudah saya sebutkan. Contoh yang paling gampang adalah mendesain obat. Jadi diprediksi dulu, kemudian setelah oke, ya, setelah bukannya ini obatnya bagus, bisa menyembuhkan penyakit A, B, C dan seterusnya. Ya, itu baru diproduksi, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah terkait dengan bidang pertanian. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga ya bahwa bioinformatika bisa digunakan untuk mendukung ya riset-riset atau pengembangan di bidang pertanian. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang genom atau sekuen DNA itu sangat mudah diakses oleh siapa saja ya. Kita bisa akses di Genome Library ya, ini urutannya ya. Kemudian kita bisa mendapatkan sekuennya. Nah, kemudian kita bisa menganalisis ya. Nah, analisis inilah yang akan melibatkan seorang ahli bioinformatika. Maka dari itu yang dipelajari di mata kuliah ini memang banyak di analisisnya ya. Bukan mengisolasi DNA-nya untuk mendapatkan sekuen, bukan. Tapi nanti akan kita berikan ya bagaimana tahapan itu dilakukan. Ya. Tapi fokus utama adalah di analisisnya. Ya, karena apa? Karena data itu sangat besar yang ada di Genome Library. Ya, jangan sampai ya mahasiswa biologi kemudian pernah mendapatkan apa namanya mata kuliah bioinformatik tidak bisa bagaimana cara mengekstrak data dari library yang ada di publik atau yang open access gitu ya seperti itu. Oke. Nah, analisisnya terkait apa saja yang bisa didapatkan. Ya, mulai dari komparatif omik, ya, bisa genomik, bisa proteomik, ya seperti itu. Itu bisa. Kemudian ekspresi gen, protein analisis, profiling, ya, metabolic profiling, bahkan sampai plant pathogen interaction. Ya. Tapi untuk mata kuliah ini karena ini apa mengantarkan mahasiswa biologi agar bisa lebih paham ya, maka mungkin tidak sedetail yang ada di sini ya, karena ini akan sangat dalam ya kalau kita bicara terkait bagaimana memasukkan ke data atau genome library ya. Tidak, tapi kita akan berikan nanti bagaimana cara ekstraksi datanya ya, seperti itu. Oke, nah hasil ini ya bisa digunakan untuk apa? Ini proses berikutnya, bisa menyeleksi. Ya, menyeleksi apa?
gen atau protein yang itu bisa bermanfaat untuk suatu peningkatan, bisa peningkatan produksi tanaman, bisa peningkatan ketahanan terhadap penyakit, ya, bisa juga terkait peningkatan ketahanan terhadap stres abiotik, misalnya tanah kering, ya, kemudian banjir, ya, dan seterusnya. Dengan cara apa? Setelah kita mendapatkan target, ya, gen atau protein, maka bisa dimodifikasi. Nah, ini yang mengerjakan kembali di apa? Para peneliti biologi, para apa namanya, mereka yang berkecimpung di wet lab atau lab basah, ya. Jadi membuat tanaman transgenik, kemudian atau membuat edited plant, ya. Jadi tanaman yang sudah diedit DNA-nya melalui modifikasi atau DNA rekombinan, ya. Banyak sekali ya istilah yang digunakan, ya. Dan pada akhirnya apa? Produk akhirnya berupa apa? Berupa tanaman yang itu memiliki eh, sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Artinya ada peningkatan, ya, sesuai dengan gen atau target yang dimasukkan tadi. Ya, misalnya tahan hama dan seterusnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi ini pentingnya apa? Karena ketika ya analisis itu dilakukan oleh seorang bioinformatik, maka tidak akan repot dalam memilih gen. Karena apa? Gen yang memiliki kesamaan, ya, atau memiliki varian itu sangat banyak di satu genom. Ya, maka dari itu eh, inilah yang akan menjadi suatu apa ya, suatu keunggulan, ya, kalau kita mempelajari bioinformatik bisa memilih 1 sampai 3 gen terpilih terbaik gitu ya, seperti itu. Jadi tidak semuanya dikoleksi, tidak semuanya diseleksi sampai 50 gen. Nah, itu kan artinya tidak efisien, dalam artian apa? Dalam artian waktu, energi, ya, dan juga biaya, ya, seperti itu. Maka dari itu dengan adanya bioinformatik kita bisa memilih yang terbaik. Misalnya 3 terbaik, ya, seperti itu. Atau 1 terbaik. Jadi tidak bingung lagi kalau diminta untuk memilih suatu gen, ya, seperti itu. Oke, nah, eh, berikutnya, ya, berikutnya adalah terkait dengan mata kuliah bioinformatika ini, ya. Jadi yang akan disampaikan, yang akan diberikan, ya, terkait dengan mata kuliah bioinformatika ini adalah sebagai berikut, ya. Ini saya ditulis di sini main topics, dan topiknya adalah mata kuliah bioinformatik untuk mahasiswa biologi. Jadi akan beda ya ketika eh, apa mata kuliah bioinformatik untuk mahasiswa bioinformatik itu beda lagi, lebih dalam lagi, ya, seperti itu. Tapi ini khusus untuk mahasiswa biologi. Kalau mahasiswa biologi itu tidak harus detail mendalam, ya, tapi harus bisa paling tidak, ya, paling tidak bisa masuk di database, bisa mengkoleksi dan bisa menganalisis datanya. Kemudian apa namanya, sampai menghasilkan suatu kesimpulan, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk main topik ini, ya, ini ada 5 bagian, ya, ada 5 bagian yang itu bisa berkembang mungkin seiring berjalannya perkuliahan, ya. Tapi yang jelas ini yang utama gitu ya. Yang pertama adalah biological database. Nah, ini terkait data DNA dan protein, ya. Nah, untuk biological database yang paling terkenal itu kan NCBI GenBank, ya. Tidak apa-apa, kita juga akan banyak memakai ini nanti di perkuliahan, ya. Yang kedua adalah sequence alignment. Ya, untuk sequence alignment ini biasanya kita menggunakan software cluster W2, ya, atau mungkin juga bisa pakai cluster X, ya. Tuh, ya. Jadi ini juga nanti akan digunakan, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah structural prediction. Nah, kalau structural prediction ini mana ya? Ini. Nah, ini namanya biological structure itu
eh, pasti ya, sebagian besar pasti larinya ke struktur protein ya. Makanya tadi saya cerita bahwa lab struktural biology itu yang dijadikan bahan ya protein, tidak ada lagi, bukan lemak, bukan karbohidrat, tapi protein yang utama gitu ya, seperti itu. Nah, untuk structural prediction itu kita basicnya itu biasanya memakai PMOL ya, pakai PMOL, mungkin software yang atau update-nya mungkin beda lagi dengan yang ada sekarang ya mungkin ya. Ini mungkin yang versi lama dan seterusnya ya. Intinya pasti nanti akan ada update dan upgrade gitu ya untuk suatu software ya. Biasanya kita pakai Pimol ya. Ini saya lihat sendiri waktu saya teman saya waktu saya kuliah itu pakai Pimol ya. Jadi benar-benar komputer sudah ya, benar-benar komputer. Sehari mulai dari pagi sampai sore komputer ya. Apalagi kalau sudah masuk sudah dapat menghasilkan yang namanya pemodelan atau sudah berhasil mendapatkan struktur kristalnya itu pasti seharian itu dan tiap hari di depan komputer untuk melihat strukturnya gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah phylogenetic analysis. Nah, ini insya Allah nanti di semester berikutnya di mata kuliah sistematika juga pasti akan pakai ya, karena sekarang itu kan tidak hanya sistematika yang biasa, artinya sistematika molekuler juga dipakai kan sekarang gitu ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan software Mega ya. Nah, ini Mega ini molecular evolutionary genetics analysis ya. Jadi Mega sering dipakai dan seingat saya ini sudah update sudah upgrade berkali-kali ya. Mungkin saat ini sudah Mega 11 ya. Atau bahkan mungkin ada yang 12. Nah, itu ya seperti itu. Jadi ini akan dipakai. Pastikan nanti bisa menggunakan software ini dengan bagus ya karena ini dipakai terus ya. Insya Allah dipakai terus untuk terutama mahasiswa biologi yang berkecimpung di biotek ya, berkecimpung di sistematika molekuler ya, seperti itu. Yang terakhir adalah gene expression. Nah, kalau gene expression itu nanti mungkin diarahkan ke bagaimana mengekstrak data dan menganalisis ya. Ini saya tunjukkan salah satu contoh saja ya. Eh, DNA microarray ya. Ini sudah sangat lama sebenarnya teknologi ini ya. Dan untuk saat ini kan sudah ada yang namanya NGS atau Next Generation Sequencing ya. Mungkin lebih canggih ya. Cuman intinya apa? Intinya adalah apapun ya. Nanti pendekatan eh, apa mesin yang digunakan ya. Yang penting adalah terkait dengan poin 5 itu adalah bisa mendapatkan data ya, mengoleksi kemudian akhirnya apa? Akhirnya dapat menginterpretasikan. Karena apa? Karena kalau dari mesin itu kalau sequence mungkin paham ya, tapi kalau terkait dengan gene expression itu munculnya berupa angka ya. Berupa angka bukan berupa sequence, tapi berupa angka. Ya, namanya angka kan mulai dari satu sampai banyak gitu ya, sampai ratusan ribuan. Nah, itu bagaimana kita mengolah data itu ya. Dengan data yang sangat banyak itu ya kemudian menjadikan dalam bentuk tampilan yang sederhana sehingga mudah dipahami ya. Sehingga dalam interpretasinya nanti akan muncul istilahnya, oh ini dua kali lipat ekspresinya ketika dilakukan istilahnya stres biotik atau stres panas gitu ya seperti itu. Nah, jadi itu contoh-contoh fungsinya nanti ya ketika kita belajar bioinformatik ya. Jadi mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Di video berikutnya nanti akan disampaikan terkait dengan eh, computational basis in bioinformatics studies, kemudian common database. Ya, common database itu maksudnya mungkin tadi saya hanya menyebutkan NCBI GenBank, tapi nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan, akan saya sebutkan juga yang terkait dengan yang lainnya. Nah, yang eh, berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana hasil dari
suatu penelitian ya, dalam artian penelitian ini dry lab-nya ya. Mulai dari ekstraksi data, kemudian analisa sampai interpretasinya sehingga muncul suatu artikel ilmiah ya. Artinya scientific writing ya itu bisa juga menjadi salah satu tujuan produk ya dari belajar bioinformatika. Ya, baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.